adik-adik, selamat berjumpa dengan saya, Maria Magdalena Fatima Mulia. Adik-adik semua bisa panggil saya Kakak Putri. Saya dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Adik-adik semua apa kabar? Semoga dimanapun adik-adik berada, tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebagai umat beriman, pertama-tama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki pada materi kita kali ini, pertama-tama kita membahas apa sih tujuan dari pembelajaran materi ini. Tujuan pembelajaran dari subtema ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepeduliannya yang tinggi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Oke adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa keberagaman makhluk hidup di lingkunganku merupakan hewan yang hidup di sekitar kita. Hewan yang hidup di sekitar kita juga memang banyak jenisnya. Salah satu cara menggolongkan hewan adalah berdasarkan jenis makanannya. Untuk lebih jelas, marilah kita pelajari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan memiliki makanan yang bermacam-macam. Pada umumnya, hewan memakan tumbuhan atau hewan lain, tetapi ada beberapa hewan yang memakan tumbuhan sekaligus hewan lain. Adik-adik yang pintar, di sekitar kita banyak sekali hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan yang berupa rumput, daun, biji, buah, dan nektar. Sapi, kambing, dan kuda adalah contoh hewan pemakan rumput. Contoh hewan yang memakan biji-bijian adalah merpati, sedangkan hewan yang memakan nektar adalah burung kolibri. Selain memakan tumbuhan atau hewan saja, ada juga hewan yang makan keduanya. Hewan tersebut dapat makan tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya adalah ayam. Ayam makan tumbuh-tumbuhan yang berupa biji-bijian dan makan hewan lain, misalnya cacing. Ada 3 jenis pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora, itu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging. Dan yang ketiga, omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Pada materi ini akan dijelaskan juga bahwa selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka atau punah, bahkan akan mati. Oke adik-adik yang hebat, sekarang kita memulai memahami materi tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Seperti yang kita ketahui bahwa selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak dijaga, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi punah atau jarang ditemukan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik pernah tidak kalian melihat cicak yang merayap di rumah kalian? Kalian dalam hati pasti bertanya, "Aduh, kenapa ya cicak itu merayap tetapi tidak jatuh?" Kita sama-sama mencari tahu karakteristik hidup cicak. Yang pertama, ukuran tubuh cicak rata-rata 7-10 cm. Yang kedua, cicak disebut juga autotomi, di mana dia dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri
pada saat dia berada dalam bahaya. Lalu, kenapa ya cicak bisa merayap di dinding tanpa terjatuh? Oke, hal ini disebabkan karena cicak memiliki perekat pada kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah tanpa terjatuh. Terus Kak, bagaimana cara cicak menangkap mangsanya? Oke, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Oke adik-adik, bagaimana sampai di sini? Mungkin sudah bisa paham? Kita lanjut yang kedua. Lihat, ada kelelawar yang sedang tidur. Tapi lucu ya, posisi tidurnya terbalik. Pusing gak ya? Oke adik-adik, mari kita mencari tahu tentang karakteristik hidup kelelawar. Kelelawar hidup di tempat gelap seperti di atap rumah dan di gua. Yang kedua, kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali pantulan bunyi tersebut. Kegunaan ekolokasi ini adalah untuk mengetahui keberadaan suatu mangsa. Kelelawar juga merupakan hewan nokturnal, di mana segala aktivitasnya dilakukan pada malam hari. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada contoh hewan yang ketiga. Selain dari kedua hewan tersebut, adik-adik pernah melihat kupu-kupu tidak? Pastinya pernah ya kan? Oke adik-adik, kita akan mempelajari tentang karakteristik hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Hal ini dikarenakan perkembangan hidup kupu-kupu sangat jauh berbeda dari telur hingga dewasa. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur menuju ke larva atau ulat, dari larva atau ulat tersebut menuju pupa, dari pupa menuju ke kepompong, dari ke kepompong menuju kupu-kupu dewasa. Oke adik-adikku yang pintar, bagaimana dengan materinya tadi? Menarik bukan? Kakak ada pertanyaan loh yang menarik buat kalian. Kira-kira di lingkungan sekitar kalian, apa saja yang termasuk makhluk hidup? Dan yang kedua, menurut adik-adik, mempelajari makhluk hidup di lingkungan sekitar sangat menarik ataukah tidak? Silakan jawab pertanyaan kakak di kolom komentar ya. Oke adik-adik, itu saja materi yang bisa kakak jelaskan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik maupun bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih dan selamat menonton.